maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum wangi dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Aku udah jelasin ke bos aku, tapi dia nggak mau tahu. Katanya aku tetap yang salah, karena tamu adalah raja. Aku nggak terima, Fit. Abis dia ngomong kayak gitu, langsung aku tonjok dia. Gila lo, mukulnya beneran. Udah lah, Fit, terima aja. Kamu kayak sama siapa aja. Nih. Makasih ya. Kamu yang kerja di cucian mobil ini? Iya, Mbak. Nama kamu siapa? Saya Fitri. Ya ampun, saya tuh lagi nyari perempuan kayak kamu gini. Rel, mungkin dari sekarang kamu juga harus memikirkan tentang hubungan kita. Maksud kamu? Kalau emang semuanya nggak mungkin, mendingan aku mundur aja ya. Enggak, Fit. Kamu nggak boleh nyerah. Kamu harus menghargai usahaku untuk mendapatkan kamu selama ini, Fitri. Yuk, kamu sama Om ya. Mbak Fitri mau kerja dulu, ya? Iya, Om. Masuk. Hai, Musa. Kabar apa lagi yang kamu tahu tentang Farel? Dia udah nggak percaya lagi sama saya, Om. Maksud kamu? Semalam saya telepon dia buat nawarin kerjaan baru, tapi dia menolak keras. Soalnya dia takut gagal lagi, Om. Duduk. Terus, sekarang dia kerja apa? Setahu saya nggak ada. Musa, kalau mau jujur, Om sebenarnya nggak tega melihat dia seperti sekarang ini. Apalagi setelah Om melihat dia di hotel jadi pelayan. Perasaan Om teriris. Om nyaris tidak percaya anak kesayangan Om bisa menjalani kehidupan seperti itu. Farel itu anak lelaki satu-satunya Om yang Om harapkan akan memimpin kantor ini kalau Om sudah pensiun.
Dia anak kebanggaan Om. Anaknya cerdas dan punya jiwa pemimpin. Dia juga sangat serius dan sangat fokus dalam segala hal. Dari kecil, Om sangat menaruh harapan besar untuknya. Dulu, waktu dia masih kecil, dia sering mampir di sini. Sepulang dia dari sekolah, dia bilang sama Om, katanya sih cuma mau main-main. Tapi tanpa setahu Om, diam-diam dia memperhatikan Om kerja. Dan bahkan dia sudah membaca semua buku periklanan Om waktu dia SD. Waktu dia kuliah, ketika teman-temannya asyik dugem, dia lebih suka membaca buku di kamarnya. Ya, dia itu teman diskusi yang sangat menyenangkan. Di rumah, Om memang bapaknya. Tapi di kantor, dia sangat disiplin dan profesional. Dan dia bukan tipe manja seperti yang lain yang hanya bisa mengandalkan fasilitas orang tuanya. Kamu tahu, Musa? Dia itu anak favorit dari semua orang tua. Orang tua kamu pasti nggak punya aturan. Punya anak bego dan ceroboh kayak kamu. Kamu sudah berapa lama sih jadi pelayan di sini? Beraninya kamu marahin tamu. Kamu gak perlu meragukan cintaku, Farel. Kalau boleh jujur, aku juga gak mau kehilangan kamu. Tapi aku gak bisa melihatmu begini terus-terusan. Tempatmu bukan di sini, Rel. Mas, nih mas, dicari marketing manager. Tuh kan, cocok ini buat kamu. Kamu kan sudah punya pengalaman di bidang marketing kan? Atau enggak yang ini mas, hospitality supervisor, ya kan? Kalau yang ini malah dimintanya cepet. Ih, aku seneng deh mas, kalau kayak gini caranya nggak nyampe 2 minggu kamu sudah dapat kerjaan baru, ya kan? Tapi jangan yang itu, Mai. Aku nggak bisa di bidang farmasi. Pilih-pilih kamu tuh mas. Cari kerja itu sekarang susah. Nih kalau nggak percaya kamu lihat ya. Semua syaratnya itu ada batasan umurnya nih. Yang ini juga, yang ini. Kamu tuh lupa apa umur kamu nih sekarang berapa? Jangan pakai marah-marah dong. Ya bukan gitu. Kamu tuh lelet. Nggak sabar aku tuh ngelihatnya. Nah disuruh kerja ikut papi kamu nggak mau. Dicariin kerjaan juga salah semuanya. Yang ini nggak cocok, yang itu kurang cocok, yang ini nggak mau, yang ini salah. Cari kerja sendiri juga nggak bisa kan kamu tuh. Aku nggak mau tahu pokoknya sebelum 2 minggu kamu harus kerja. Ya udah. Teriak-teriak ntar Mami denger lagi. Kamunya sih susah dikasih tahu. Maya, Mami. Mami ganggu ya? Enggak, Mi. Tapi kalian berdua nggak lagi berantem kan? Siapa yang berantem? Enggak kan? Enggak kan Mas ya? Enggak kok, Mi. Alif mau bobo kan?
biar aku bikinin susu ya. Loh, kamu lagi ngerjain apa, Bram? Lagi sibuk ya? Oh, enggak Mi, ini Ini lagi Mas Bram itu loh Mi lagi buat laporan buat dikasih ke kantornya kan ya Mas ya. Kamu tuh rajin banget sih, Bram. Lagi cuti panjang aja sempet-sempetnya kerja. Mas Bram ini emang kayak gini Mi orangnya, nggak ngaruh mau libur panjang, mau cuti panjang juga yang dipikirin tetap aja kerjaannya. Pasti sebentar lagi promosi jabatan lo buat kamu, Bram. Kamu hebat banget ya. Ya udah, nanti Mami tunggu ya makan siang di bawah ya. Loh, Fatal kok nggak makan? Kamu aja yuk. Om juga lagi puasa Senin Kamis. Om, maafin juga ya Om. Juga nggak apa-apa kan makan ini? Makan yang banyak. Nih, Ibu ya. Tante Fitri mau makan siang. Ibu belum makan ya? Ini makan. Kalau mau nambah, kamu bisa makan. Ya Mbak. Ini Om Fatal lagi puasa Senin Kemis. bagus dong. Rel, kamu puasa Senin Kamis, sekalian ngirit ya? Ya, kamu tahu kan, aku sekarang udah nggak pegang uang sama sekali. Fit. Ya bukan berarti aku minta sama kamu. Rel, kamu gak usah sungkan sama aku. Kalau aku mau ngasih sama kamu, aku mau bantuin kamu, bukan berarti aku ngeremehin kamu. Fit, kamu yang kerja keras, itu lebih pantas buat bule kamu. Ya aku nggak pantas aja ngedapetinnya. Ya udahlah Rel, kan aku kan sayang sama kamu, jadi apa salahnya kalau aku bantuin kamu? Aku perhatian sama kamu. Nih. Selamat sore Tante. Maaf ya, Al. Tante ganggu kamu nggak? Enggak kok Tante, ini juga udah mau pulang. Gini ya, Al. Tante tuh belakangan sedih banget mikirin Farel. Kamu kan teman dekatnya Farel. Apalagi sekarang ini papinya Farel kan respect sama kamu. Tante kepengen banget kamu itu bicara dari hati ke hati sama papinya Farel. Ya, agar papinya Farel itu lebih lunak menghadapi Farel. Abisnya Tante bener-bener sedih. Tante gak rela kalau Farel itu akan menderita. Iya Tante, saya akan coba ngomong sama Pak Hutama. Tapi tunggu momen yang pas ya Tante. Saya juga nggak mau kondisinya seperti ini terus. Terima kasih ya Aldo ya. Kamu itu emang calon menantu yang baik. Jaga Kayla ya. Iya Tante, selamat sore. Kamu mau kemana Al? Kok buru-buru banget? Aku mau jemput Yuga. Yuga kan lagi dititipin di rumahnya Fitri. Waktu itu aku lihat, kayaknya keponakan kamu sama Farel akrab banget ya. Padahal aku tahu sendiri, Farel tuh nggak gitu suka sama anak kecil. Ya mungkin Yuganya pinter ngambil hati Kak. Atau Fitrinya yang berusaha mendekatkan mereka. Aku duluan ya. Al, nggak bisa ditunda besok ya? Soalnya hari ini aku mau ngajak kamu makan malam. Ya ampun Kayla, Yuga itu udah kelamaan dititipinnya. Aku nggak enak. Atau gini aja deh, kamu ikut aku yuk. Ke tempat Fitri. Ogah. Ya udah, besok malam aja ya makan malamnya. Aku duluan.
Kayaknya Kak Farel sama Fitri susah banget ya Kak buat dipisahin. Aku nggak tahu deh. Sampai kapan ya Papi bakal musuhan sama Kak Farel? Sebenarnya papi kamu juga ingin mengakhiri permusuhan ini, Kay. Kakak tahu dari mana? Tadi papi kamu curhat sama aku. Dari pembicaraannya, aku tangkap kayaknya papi kamu udah kangen banget sama Farel. Malahan dia sampai nangis, Kay. Hah? Masa sih, Kak? Kayaknya aku terlalu egois kalau tetap mempertahankan Farel. Kalau nggak ngelepasin Farel, keluarganya Farel pasti cemas mikirin dia tiap hari. Pasti mereka juga kangen. Aku mesti ninggalin Farel. Aku nggak boleh egois. Rel, kamu batalin puasa kamu dulu ya. Nih aku udah bikinin masakan kesukaan kamu. Makasih ya, Fit. Mbak Fitri, tadi kan aku sama Om Farel main berang-berangan. Ya kan Om? Seru banget dong. Iya. Rumah Om sampai berantakan ya? Besok kita main lagi Om. Boleh. Fit, kamu kok gak makan? Kalian makan aja ya. Aku udah makan. Kamu ada masalah apa, Fit? Enggak. Aku nggak apa-apa kok. Al, sekalian makan yuk. Nggak usah, Fit. Aku cuma mau jemput juga. Ya Om, tapi aku masih mau nginep di sini. Udah dong juga. Om Farel sama Mbak Fitri kan juga kesibukan masing-masing. Nggak mungkin terus-terusan ngurusin kamu. Lagian, Eyang juga kangen sama kamu. Pulang aja ya. Iya juga. Kamu pulang aja ya. Nanti kalau liburan panjang lagi, kamu boleh main kesini lagi. Ya? Rel, Fit, makasih ya. Udah ngerepotin untuk jagain juga. Sama-sama, Al. Yuk juga. Heran deh Pi sama menantu kita satu itu. Bukannya cuti itu ngajakin anak istri jalan-jalan, malah bawa kerjaan di rumah. Itu kan sama aja masuk kerja kan Pi? Aku memang marah sekali sama anak itu. Tapi gimana kalau sampai dia kenapa-napa? Belum lagi kalau relasiku banyak yang tahu bahwa anakku bekerja serabutan di luar sana. Emang sih, si Bram itu tipe menantu yang gak bisa diem. Maunya kerja aja. Gak salah juga sih, Maya itu pilih dia jadi suami. Soalnya si Bram itu pekerja keras sih. Papi, aduh, Mami ngomong kok gak didengerin sih, Pi? Sorry, Mami. Mami tadi ngomong apa? Pikiran Papi lagi kalut nih. Sorry. Emangnya Papi tuh lagi mikirin apa sih, Pi? Kerjaan kantor ya? Kalau kerjaan kantor sih, justru Papi nggak akan sekalut ini, Mi. Terus? Bagaimana kalau Farel kita rangkul lagi? Apa, Pi? Apa Mami nggak salah dengar, Pi? Memang berat sih, Mi. Papi memang masih marah dan sangat kecewa sama dia. Terus, yang membuat Papi berubah pikiran apa, Pi? Kejadian di restoran hotel kemarin, Mi. Itu sangat membekas di hati Papi. Anak yang kita banggakan dari kecil. Kerja serabutan di luar, dimaki orang.
Itu sangat menusuk hati Papi, Mi. Dan seumur hidup, Papi nggak akan bisa melupakan peristiwa itu. Mami juga senang banget. Bahagia banget, Pi. Kalau Papi itu mau memaafkan Farel. Apalagi mau merangkul Farel kembali, Pi. Tapi gimana sama gadis kampung itu, Pi? Maksud Mami, kalau Farel itu masih berhubungan sama gadis kampung itu, apa Papi masih tetap mau nerima Farel? Farel itu orang yang selalu bertanggung jawab sama pilihannya. Ya, mungkin Papi yang harus belajar berlapang dada untuk menerima apapun keputusan dia. Loh, jadi Papi tuh setuju dengan hubungan Farel sama gadis kampung itu, Pi? Papi tidak pernah berkata seperti itu. Tapi Mami tahu kan, Farel tidak akan mau kembali ke rumah ini kalau konsekuensinya dia harus berpisah dari gadis itu. Aku harus kembaliin Farel ke keluarganya. Aku nggak boleh nyiksa dia kayak gini. Itu sama aja dengan nyiksa keluarganya juga. Ayo Mas, cepetan ntar keburu ketahuan. Iya. Loh, Bram, kamu tuh mau kemana? Katanya cuti, kok mau ke kantor sih? Ini loh Mi, Mas Bram itu mau ke kantor, mau nganterin laporan yang kemarin malam dibuat itu loh. Abis nganter laporan ya udah terus pulang lagi, ya kan Mas? Kamu tuh kenapa sih, Mai? Mami tuh tanya Bram, kok kamu yang jawab sih? Tapi bener kok, Mi. Apa kata Maya? Aku mau ke kantor dulu, mau ngasih laporan, terus balik lagi ke sini. Pergi dulu ya, Mi. Kamu hati-hati ya Mas ya. Mai, kamu tuh kok dominan sekali sih sama suami kamu? Dominan gimana sih maksud Mami? Ya, maksud Mami, kamu tuh terlalu pegang kendali sama suami kamu. Masa suami kamu tuh nurut dan selalu ngalah sama kamu? Oh, gini loh Mi ya. Tipe suami kayak Mas Bram itu emang harus digituin Mi. Kalau enggak tuh sampai sekarang dia bisa nganggur terus. Apa? Nganggur? Gini, maksudnya Maya itu dulu banget Mam. Sebelum Mas Bram punya kerjaan kayak sekarang ini loh Mam. Jadi dulu itu Maya itu emang harus push Mas Bram terus. Kalau nggak dicerewetin, kalau Maya nggak bawel Mam, bisa-bisa sampai sekarang ini Mas Bram itu bisa nganggur gitu maksudnya. Iya, tapi kamu nggak boleh gitu. Kamu tuh kayaknya sindrom anak sulung ya. Sering ngatur ini, ngatur itu. Tapi inget loh, Bram itu kan bukan adik kamu. Dia suami kamu. Kamu tuh jangan terlalu keras loh, Mai. Nanti dia kabur loh. Iya Mam, Maya ngerti kok. Oke, Aldo. Saya senang dengan konsep ini. Good job. Terima kasih, Pak. Ada apa lagi? Maaf, Pak. Saya pengen bicara sebentar, tapi bukan soal pekerjaan kantor. Silakan. Ini soal Farel, Pak. Farel. Ada apa lagi dengan dia? Saya cuma berpikir, sebagai sahabat dia, saya sangat prihatin, Pak. Semalam saya ketemu sama dia dan saya lihat dia sangat frustasi, Pak. Mungkin karena dia orangnya kompeten dan pintar, dan sekarang dia susah mencari pekerjaan. Apa Bapak nggak bisa membukakan pintu maaf buat dia dan memberikan dia kesempatan lagi, Pak? Maaf, Pak, bukannya saya ikut campur, tapi... Gak apa-apa, Do. Saya nggak marah kok. Karena saya juga sedang memikirkan untuk memberikan dia kesempatan
Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Kamu nggak usah khawatir, dong. Ya. Sekarang kamu meetingkan soal konsep iklan itu sama tim kamu. Soal sahabat kamu, biar saya yang mencarikan jalan keluar yang terbaik. Aldo, jangan kamu pikir saya tidak menderita memikirkan Farel. Baik, Pak. Saya percaya Bapak orang yang paling bijaksana. Permisi, Pak. Farel. Kok telepon gue di-reject? Apa dia marah sama gue ya? Tapi marah kenapa? Ya, Maaf Pak, ada yang mau bertemu Bapak? siapa? Fitri Pak, Bapak mau terima? Suruh dia masuk. Baik Pak. Masuk. Duduk. Permisi, Pak. Maaf, udah. Bisa langsung saja. Kenapa kamu datang kemari? Saya mohon. Bapak jangan siksa Farel lagi ya. Kamu paham kan? Kenapa saya sampai tega memperlakukan anak saya seperti itu? Saya paham, Pak. Sangat paham. Oleh karena itu, saya mau mengambil keputusan ini. Saya akan mundur dari kehidupannya Farel. Kamu akan mundur dari kehidupan Farel? Maksud kamu? Saya akan meninggalkan dia. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Kamu habis bertengkar sama dia? Enggak, Pak. Pak, saya nggak tega ngeliat dia menderita terus. Saya tahu Bapak sangat marah sama Farel. Sampai Bapak menutup semua akses kerjanya. Sampai sekarang Farel masih pengangguran. Saya janji sama Bapak, saya akan putus sama dia. Kamu yakin? Yakin, Pak. Apa setelah ini Bapak akan berbuat baik dengan dia? Pak, saya mohon jangan sakiti Farel lagi. Apapun saya akan lakukan supaya Farel nggak menderita lagi, Pak. Fitri, saya tahu kamu adalah seorang gadis yang sangat baik. Dan saya pribadi tidak ada masalah sama kamu. Tapi Farel adalah anak kesayangan saya, anak laki satu-satunya yang akan meneruskan perusahaan ini. Dan sebelum orang tua Moza meninggal, saya berjanji untuk menjodohkan Moza dengan Farel. Dan Farel harus mendapatkan pasangan yang sepadan, yang sama-sama pintar dan sama-sama berwawasan luas. Saya tahu, Pak. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang ini, Fitri, adalah sesuatu yang baik dan tepat. Dan saya menghargai kamu. Karena kamu sudah berani datang menemui saya dan membicarakan soal itu. Maafkan saya, Pak. Sesudah putus, apakah kamu akan kembali ke kampung? Enggak, Pak. Karena itu sama sekali nggak menyelesaikan masalah. Kemanapun saya akan pergi, Farel pasti mengejar saya. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Saya nggak akan bersama Farel lagi. Dan saya akan menjauhi Farel dengan cara saya sendiri. Bisa saya percaya sama kamu? Semua itu sebentar lagi akan terwujud. Oke. Saya percaya sama kamu. Saya permisi dulu. Fitri, kamu
memang seorang gadis yang baik. Tapi Farel memang harus mendapatkan pasangan yang sepadan. Dan karena kamu sudah punya niat yang baik, saya juga tidak akan bohong sama kamu. Saya akan membantu Farel. Permisi, Pak. Fitri, kamu ngapain di sini? Mbak Moza, tadi saya mau ketemu sama Aldo, ada perlu. Tapi pasti sekarang dia lagi sibuk ya. Baru aja dia mulai meetingnya. Ya udah Mbak, saya permisi ya. Kok masih berani sih dia kesini? Apa nggak takut kepergok papinya Farel? Mas, Ya, Fitri belum datang ya? tadi pagi sih udah datang. Terus dia minta izin, katanya datangnya agak siang-siangan aja. Soalnya dia lagi ada perlu. Kemana Mas? Mana saya tahu, Mas. Si Mas kan pacarnya. Kok malah nanya ke saya? Fitri, Aldo, kok pagi-pagi udah di sini? Ada acara apa? cuman mau main aja ke sini. Kangen sama teman-teman cleaning service. Kamu kenapa, Fit? Lagi ada masalah ya? Enggak, Terus hubungan kamu sama Farel gimana? Baik-baik aja kan? hubungan kamu sama Kayla gimana? Udah ngomongin rencana nikah. Doain ya supaya nggak ada hambatan. Aku selalu doain kamu, Al. Nanti kalau aku nikah, kamu sama Farel datang ya? Insya Allah, Al. Ya udah aku mau kerja dulu. Aku pamit ya. Iya, salam buat Farel ya. Iya, Al. Tapi kamu jangan bilang ke Farel ya kalau aku kesini. Loh, kenapa, Fit? Iya, aku nggak enak aja. Takut dia marah. Padahal kan aku kesini cuman kangen aja sama teman-teman aku di sini. Ya. Ya udah. Aldo? Do, saya bisa minta tolong kamu? Tolong tanyakan Farel sekarang dia sedang melamar kemana. Baik, Pak. Ya, oke Do. Tapi jangan bilang sekalipun sama dia bahwa saya yang menyuruh kamu. Iya, Pak. Halo Al. Rel, gimana? Lu udah dapet kerjaan? Belum Al. Tapi gue udah ngelamar ke Be Creative Advertising. Nah, itu kan ownernya Pak Titan. Pak Titan itu temennya Papi Al. Mudah-mudahan aja Papi nggak dengar hal ini. Halo? Al? Iya. Gue doain mudah-mudahan lu sukses ya. Oke, thanks ya. Aduh, gimana nih? Pak Utama minta info. Farel takut ketahuan. Aduh, gue mesti gimana lagi nih? Pak Utama. Iya, Pak. Gimana? Sudah, Pak. Dia lagi nunggu kabar dari Be Creative Advertising. Maaf, Pak, bukannya saya lancang. Tapi Bapak nggak berusaha untuk menggagalkannya lagi kan? Bukan apa-apa, Pak. Saya nggak tega sama Farel. Kalau sampai kali ini dia gagal lagi, saya ikut merasa bersalah, Pak. Do, Farel beruntung punya sahabat seperti kamu. Kamu sangat setia sama dia. Oke, Do, kamu tenang aja. Biar semua ini jadi urusan saya. Oke? Makasih ya, Do. Udahlah, Mas. Kamu tuh bukannya sibuk cari kerja, malah sibuk di dapur. Ya, kamu kan tahu, Mai, kalau aku tuh hobi masak. Lagian apa salahnya sih kalau aku masakin buat keluarga kamu? Ya nggak salah. Cuman ini udah cukup banyak lah. Mendingan kamu tuh cepet-cepet mandi. Terus kamu buka-buka koran, cari kerjaan, buka-buka internet kayak apa gitu.
tanggung, Mai. Ya ampun Maya, kamu tuh gimana sih? Suami kamu sibuk masak, kamu bukannya bantuin malah ditontonin begitu. Mas Pram ini emang kayak gini mam orangnya. Nanti kalau Maya ikut-ikutan, dia malah senewan. Jadi biarin aja masak sendiri. Bram, kamu itu lagi nggak akur ya sama Maya? Nggak ada apa-apa kok, Mi. Cobain ini deh, Mi. Udah pas belum? Enak banget loh, Bram. Kamu tuh hebat banget ya bisa masak. Mami aja belum tentu loh bisa bikin kayak gini. Selamat Farel. Selamat bergabung di perusahaan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Saya akan berikan yang terbaik buat perusahaan ini. Fitri. Fit, kamu kemana aja? Tadi aku ke kos kamu. Terus aku kesini, kamu juga nggak ada. Aku telepon, kamu reject. Seharian handphone kamu nggak aktif. Kamu marah sama aku, Fit? Aku ada urusan penting, mau ketemu sama orang. Sama orang? Kamu kok nggak bilang sama aku, Fit? Jadi kamu sekarang main rahasia-rahasiaan sama aku? Udahlah, Rel. Emangnya aku mesti laporan sama kamu? Aku mau kemana, mau pergi sama siapa? Itu semua terserah aku kan? Fit, aku nanya baik-baik. Kok kamu jawabnya nyolot gitu? Kayak gitu kamu bilang nanya baik-baik. Kamu tuh interogasi aku terus, dan aku nggak suka. Fitri, kamu tuh pacar aku. Masa aku nggak boleh tahu kenapa kamu sikapnya aneh hari ini? Rel, mendingan kamu pulang ya. Aku mau kerja dulu. Nggak usah kasar gitu, Fit. Aku juga bakal pulang kok. Maafin aku, Rel. Aku terpaksa harus kasar sama kamu. Supaya kamu gak perlu deketin aku lagi. Gak biasanya dia marah kayak gini. Mungkin karena lagi kecapean kali ya. Paling bentar lagi dia juga minta maaf sama gue. Dia bilang, maaf udah bentak-bentak. Terus baikan deh. Gue yakin nih. Kok belum telepon-telepon juga ya? SMS juga enggak. Iya sayang. Rel, ini gua Aldo. Al, sorry Al. Gua kira tadi Fitri, lu lagi nungguin telepon dari dia ya? Enggak Al. Kenapa Al? Apa udah ada kabar dari Big Kreatif? Udah kok Al. Tadi gua habis diwawancara. Terus langsung terima kerja. Beneran lu diterima? Iya. Aduh, mudah-mudahan ini nggak dijegal sama papi lagi ya. Ya capek aja kalau gue digituin terus. Wah, gue seneng banget ya, Rel. Fitri gimana? Dia pasti seneng juga kan? Nah, itu dia, Al. Tadi gue mau ngasih tahu tapi belum sempet. Kenapa? Bukannya sekarang Fitri orang yang terdekat sama lo? Kenapa dia bisa nggak tahu? Gimana mau ngasih tahu, Al? Tadi gue jemput di car wash, dia malah nyolot gitu. Nggak jelas lagi marahnya kenapa. Rel, jangan biarin masalah berlarut-larut. Lu datengin lah ke kosannya Fitri, terus lu tanya, siapa tahu dia ada masalah dan dia sungkan ngomong sama lu. Fitri.
Fit, keluar sebentar dong. Aku pengen ngomong. Farel. Kenapa, Rel? Fit, kamu kenapa? Fit, kamu janjikan sama aku, kamu akan terbuka sama aku. Kamu kenapa, Fit? Nggak apa-apa kok, Rel. Kamu ngapain di sini? Ya emang kalau pacar mau datang emang kenapa, Fit? Ya enggak, kan aku cuma pengen nanya kamu ngapain ke sini. Aku mau kasih surprise buat kamu. Hah? Door prize. Surprise, bukan door prize. Emangnya undian? Iya, maaf. Kan aku ngantuk. Ya udah deh, maaf ya. Gini, Fit. Tadi siang aku dapat panggilan di Big Creative Advertising. Terus kamu tahu nggak? Aku diterima, Fit. Sekarang aku ada pekerjaan. Pak Utama benar-benar memenuhi janjinya. Fit, kamu kok nggak ngasih ucapan selamat? Selamat ya. Masa selamat doang sih, Fit? Iya, aku ngantuk, Rel. Fit, kamu tahu nggak? Itu adalah perusahaan impian semua orang. Aku senang banget bisa terima di sana. Iya, Rel. Kamu kenapa, Fit? Kok nangis? Enggak apa-apa. Aku cuma terharu aja. Akhirnya kamu bisa kerja juga. Dan akhirnya impian kamu bisa tercapai. Akhirnya aku bisa dapat pekerjaan tanpa bantuan papi, Fit. Semua berjalan lancar sesuai rencana, Rel. Dan kamu gak perlu tahu betapa besar pengorbanan ini. Nah, Rel, kamu pulang aja ya. Udah malam, aku juga ngantuk. Gak enak kan kalau dilihat tetangga. Ya udah deh. Aku pulang ya. Kamu jangan lupa kunci pintu ya. Emangnya bener, Pi, kalau gadis kampung itu meninggalkan Farel? Bukannya taktik dia aja tuh, Pi? Apa maksud Mami? Mami cuma takut, Pi. Nanti kita udah memaafkan Farel, nggak taunya mereka itu masih berhubungan, Pi. Untuk datang menemui papi aja itu satu keberanian yang luar biasa. Nggak mungkin setelah itu dia masih nekat. Dan papi yakin mereka memang bubar setelah ini. Ya, Mami juga seneng banget, Pi. Sekarang Farel itu udah punya pekerjaan. Ya, Mi. Papi juga lega. Masalahnya selesai. Farel kembali ke rangkulan kita tanpa kita harus menerima gadis itu. Mami juga nggak tahu harus berbuat apa kalau seandainya gadis kampung itu masih berhubungan sama Farel. Kebahagiaan ini kan harus kita rayakan. Maksud Papi? Kita kan suami istri. Masa tidurnya bisa ranjang. Kayak orang musuhan aja. Tapi tuh genit banget sih. Besok digabung lagi ya. Farel, pasti dia mau pamit kerja. Nggak mau ah. Fitri. Masa sih udah pergi? Ya, nggak pamit deh. Padahal ini hari pertama gua kerja. Halo? Bu Utama? Kenapa, Bu?
mau ketemu. Di mana? Kamu, Fit. Silahkan duduk. Fitri, saya udah dengar kok dari papinya Farel. Terima kasih banyak ya. Kamu akhirnya mau meninggalkan Farel. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi perasaan saya saat ini, Fit. Apa ini, Bu? Itu cek. Bisa kamu uangkan di bank. Jumlahnya cukup banyak kok buat kehidupan kamu. Anggap aja itu hadiah buat kamu. Karena kamu sudah meninggalkan Farel.